Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar faktor yang mempengaruhi dari kesetimbangan kimia atau biasa disebut dengan asal silikat liar. Jadi sama di laju reaksi ya. Laju reaksi kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau di kesetimbangan kimia itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor-faktornya ada 4. Ada perubahan konsentrasi, ada perubahan tekanan, ada perubahan volume, dan ada perubahan suhu. Jadi ada 4. Oke, misalkan nih ada suatu reaksi ini ya, A plus B menjadi C. Jadi perubahan konsentrasi di sini yang dimaksud adalah kalau misalkan konsentrasi A ditambah, konsentrasi A ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke produk. Jadi tanda panah merah ke kanan, ya ini artinya dia akan bergeser ke produk. Kalau misalkan yang ditambah adalah si B ini, nanti kesetimbangannya akan bergeser ke kanan juga. Jadi kalau di laju reaksi kan semakin luas permukaan maka lajunya akan semakin cepat ya. Tapi kalau di kesetimbangan itu mereka lebih ke bergeser kemana nih kesetimbangannya, atau lajunya tambah cepat kemana nih, ke kanan atau ke kiri. Jadi fokusnya di situ. Jadi kalau misalkan reaktan itu baik yang A maupun yang B itu ditambah konsentrasinya, konsentrasi itu molaritasnya, maka kesetimbangannya akan bergeser ke produk atau ke kanan. Sebaliknya kalau misalkan si A-nya dikurang atau B-nya juga dikurang, itu kesetimbangannya akan bergeser ke kiri atau ke arah reaktan atau ke arah dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi kalau konsentrasi itu intinya ketika produk di konsentrasinya ditambah maka kesetimbangannya akan bergeser ke kanan. Tapi kalau misalkan si reaktannya dikurang, kalau misalkan reaktannya ditambah, maka pergeserannya akan bergeser ke kanan atau ke produk. Tapi kalau reaktannya dikurang, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kiri atau ke reaktan itu sendiri. Gitu. Lalu ada perubahan tekanan. Tekanan itu P dan perubahan volume. Volume itu V besar. Nah, tekanan sama volume ini mereka itu saling terikat. Jadi, ketika tekanannya besar, itu volumenya akan kecil. Contohnya, misalkan kalian punya balon yang sudah ada gasnya di dalamnya. Jadi kan dia masih mengembang tuh. Kemudian kalau balon tersebut kalian beri tekanan itu berarti kalian tekan sampai mereka kempes atau sampai mereka volumenya berkurang lah. Nah, itu sama. Jadi kalau misalkan tekanannya kalian besarkan, maka volumenya akan semakin kecil. Jadi hubungan tekanan dan volume itu adalah berbanding terbalik. Ya, jadi kalau misalkan tekanannya besar, volumenya kecil. Kalau tekanannya kecil, volumenya besar. Jadi kalau untuk tekanan dan volume, kalian bisa fokus ke volume saja. Jadi kalau misalkan nih, dalam suatu reaksi kok volumenya diperkecil, maka reaksi tersebut akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih kecil. Contohnya misalkan reaksi atas ini ya. Ini 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Kalau misalkan volume dari reaksi tersebut Bu Ana kecilkan, maka
dia akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Jadi kamu jumlah nih, koefisien reaktan berapa, koefisien produk berapa. Nah ini kan koefisien H2 2, koefisien U2 kan 1, 2 tambah 1 berarti 3. Lalu kalau produknya koefisien H2O 2. Nah berarti kalau volumenya Bu Ana perkecil, maka reaksi akan bergeser ke H2O atau ke kanan. Kalau volumenya diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar. Jadi pada reaksi H2 plus O2 menjadi H2O, ketika volumenya diperbesar, dia akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Seperti itu ya. Nah yang terakhir ada perubahan suhu. Jadi kalau perubahan suhu, kalau suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke endoterm. Kalau suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke eksoterm. Endoterm itu yang positif, eksoterm yang negatif. Jadi kan suatu reaksi, misalkan reaksi ini, A plus B menjadi C, delta H-nya positif. Delta H positif ini, dia punya si produk. Jadi pokoknya bisa kalian gini ya, cara cepatnya. Jadi delta H itu punyanya produk. Jadi kalau misalkan A plus B menjadi C, delta H-nya positif, nah delta H positif ini punya produk. Berarti yang reaktan itu kebalikannya, delta H-nya negatif atau dia eksoterm. Nah kalau misalkan nih suhu Bu Ana naikkan, berarti kan dia bergeser ke endo. Nah berarti yang endo adalah bergeser ke A plus B. Salah. Kalau suhu Bu Ana naikkan kan dia bergeser ke endo. Karena C ini deltanya positif, dia endo, maka reaksinya akan bergeser ke C ini. Kalau misalkan suhunya diturunkan, dia akan bergeser ke ekso, maka bergesernya ke A plus B. Oke, kita lihat contoh reaksi yang H2O tadi ya. Jadi kalau misalkan suhunya Bu Ana naikkan, itu kan dia akan bergeser ke endo. Sedangkan kan di sini delta-nya negatif nih, negatif 484. Ini milik siapa? Milik produk. Ya kan? Sedangkan kalau suhu dinaikkan, itu harus ke endo. Maka pada reaksi H2O itu, ketika suhu dinaikkan, reaksinya akan bergeser ke reaktan. Jadi yang delta H-nya positif. Kalau suhu Bu Ana turunkan, maka dia akan bergeser ke produk karena delta H-nya negatif. Oke, kita kembali lagi ke yang konsentrasi. Jadi kalau misalkan nih H2O-nya atau O2-nya Bu Ana tambah, maka reaksinya akan bergeser ke H2O. Tapi kalau misalkan H2O dan O2-nya Bu Ana kurangi, maka reaksinya akan bergeser ke kiri, ke reaktan atau ke H2 plus O2. Gitu. Nah, itu tadi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Jadi di sini lebih ke bergeser kemana sih reaksinya? Ke kanan kah atau ke kiri? Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.